Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan saya Ibu Eni Puspita pada mata pelajaran kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang reaksi redoks dan tata nama senyawa. Pada perayaan tertentu, kadang-kadang orang menyalakan kembang api. Kembang api tersebut akan memancarkan nyala yang sangat terang. Hal ini karena magnesium yang merupakan salah satu bahan baku kembang api bereaksi dengan oksigen di udara, sehingga magnesium tersebut menimbulkan nyala terang. Reaksi yang terjadi dalam nyala kembang api merupakan salah satu contoh reaksi redoks. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai peristiwa yang melibatkan reaksi redoks atau reaksi reduksi dan oksidasi. Contohnya, reaksi pembakaran atau peristiwa pembakaran, perkaratan besi, dan browning pada buah apel. Perkembangan reaksi redoks. Reaksi redoks merupakan singkatan dari reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi oksidasi terjadi secara bersamaan, sehingga disebut reaksi redoks. Konsep reaksi reduksi oksidasi berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut perkembangan konsep reaksi reduksi dan oksidasi. Yang pertama konsep oksigen, kemudian konsep elektron, dan yang ketiga konsep bilangan oksidasi. Kita lihat yang pertama, konsep oksigen. Berdasarkan konsep oksigen, reaksi redoks itu adalah reaksi yang melibatkan oksigen, di mana reaksi reduksi itu adalah reaksi pelepasan oksigen dan reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Contoh, di sini ada reaksi penguraian oksida raksa. HgO menghasilkan Hg dan oksigen. Nah, di sini perhatikan posisi oksigennya. Jadi di sini terjadi penguraian oksida raksa menjadi salah satu produknya adalah oksigen. Ketika oksigen menjadi produk atau hasil reaksi, atau posisi oksigennya berada di sebelah kanan tanda panah, atau oksigennya kita tuliskan setelah menuliskan tanda panah, berarti di sini terjadi reaksi pelepasan oksigen. Dan reaksi ini disebut dengan reaksi reduksi. Kemudian untuk oksidasi, contohnya adalah reaksi pembentukan tembaga oksida. Pembentukan ini ya, tembaga oksidanya dibentuk. Nah, di sini tembaga bereaksi dengan oksigen menghasilkan tembaga oksida atau CuO. Nah, di sini kita perhatikan kembali oksigennya. Di sini oksigennya bereaksi dengan tembaga atau oksigennya ini sebagai pereaksi atau sebagai reaktan. Ketika kita lihat posisinya itu berada di sebelah kiri tanda panah, atau kita nulis oksigennya sebelum tanda panah. Nah, kalau seperti ini oksigennya berarti diikat. Kalau oksigennya diikat berarti reaksi ini adalah reaksi pengikatan oksigen, disebut juga dengan reaksi oksidasi. Ya, jadi intinya kalau konsep oksigen, perhatikan oksigennya, posisinya ada di mana. Apakah dia posisi sebagai produk atau sebagai reaktan. Produk itu dia di sebelah kanan tanda panah, reaktan itu dia posisinya di sebelah kiri tanda panah. Kalau dia di sebelah kanan tanda panah berarti oksigennya dilepas, berarti reaksinya adalah reaksi reduksi. Sedangkan jika oksigennya itu sebagai reaktan atau di sebelah kiri tanda panah, berarti oksigennya diikat atau terjadi reaksi oksidasi. Mudah-mudahan sampai di sini paham ya. Nah, ternyata konsep oksigen ini dianggap kurang luas. Mengapa? Karena tidak dapat menjelaskan reaksi yang tidak melibatkan oksigen. Sehingga konsep redoks berkembang menjadi reaksi
pelepasan dan pengikatan elektron, atau konsepnya konsep elektron. Konsep elektron itu berarti adalah konsep yang melibatkan elektron, di mana reaksi reduksinya adalah reaksi penangkapan elektron, sedangkan reaksi oksidasinya adalah reaksi pelepasan elektron. Terlihat ya bedanya. Kalau konsep satu tadi oksigen, berarti di sini kata kuncinya oksigen, tapi kalau konsep elektron berarti pengertiannya ada elektron, kata kuncinya menjadi elektron. Nah, di sini kita lihat contohnya. Fe3 positif tambah elektron menghasilkan Fe2 positif. Nah, seperti yang oksigen tadi, kita lihat posisi. Posisi siapa? Posisi elektron. Di sini elektronnya berada di sebelah kiri tanda panah. Kalau elektronnya berada di sebelah kiri tanda panah, berarti elektronnya diikat atau ditangkap. Ketika elektronnya ditangkap, maka berarti terjadi reaksi penangkapan elektron. Kalau reaksinya penangkapan elektron, maka reaksi ini disebut reaksi reduksi. Kemudian kita lihat oksidasi. Contohnya Mg menghasilkan Mg2 positif tambah 2 elektron. Nah, kembali lihat posisi elektronnya. Elektronnya ini dilepas atau dia sebagai produk, atau ditulisnya setelah tanda panah. Nah, kalau seperti ini elektronnya dilepas berarti reaksi pelepasan elektron. Berarti reaksi ini ketika elektronnya berada di sebelah kanan tanda panah adalah termasuk reaksi oksidasi. Nah, konsep redoks terus mengalami perkembangan. Tidak hanya berhenti pada konsep oksigen dan konsep elektron saja. Permasalahan-permasalahan reaksi redoks bermunculan, sehingga konsep oksigen dan konsep elektron tidak dapat menjawab permasalahan yang ada. Maka muncullah konsep redoks ditinjau dari bilangan oksidasi. Konsep redoks berdasarkan bilangan oksidasi berarti dia melibatkan bilangan oksidasi. Nah, di sini kalau berdasarkan bilangan oksidasi kita ganti lagi kata kuncinya menjadi bilangan oksidasi. Di sini reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Apa sih bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi adalah muatan suatu atom dibanding atom lain dalam spesi kimia, baik dia berupa atom, molekul, ataupun ion. Nah, bilangan oksidasi sering disingkat menjadi Bilox. Ya, ingat kalau ibu sebutkan Bilox berarti maksudnya adalah bilangan oksidasi. Contoh reaksi reduksi Br2 tambah 2 elektron menghasilkan 2 Br negatif. Nah, di atas ini ada negatif, kurang kelihatan, kecil di sini ya. Jadi ini adalah 2 Br negatif. Kemudian bilangan oksidasi Br2 itu adalah 0. Dari mana dapat 0? Karena Br2 itu unsur bebas. Nanti di video berikutnya kalian akan mempelajari dari mana dapat 0 ini. Ada yang disebut dengan aturan penentuan bilangan oksidasi. Ya, jadi di sini Br2 unsur bebas, bilangan oksidasi atau Biloxnya sama dengan 0. Kemudian kalau Br negatif, dia muatannya negatif 1, maka bilangan oksidasinya negatif 1. Nah, bilangan oksidasi Br lihat, dari 0 menjadi negatif 1, maka Biloxnya turun. Kalau Biloxnya turun berarti reaksi ini adalah reaksi reduksi. Ya. Kemudian kita lihat untuk contoh reaksi oksidasi. Ba menghasilkan Ba2 positif tambah 2 elektron. Nah, di sini Ba itu unsur bebas, bilangan oksidasinya 0, kemudian Ba2 positif, 2 positif muatannya sama dengan Bilox, berarti Bilox Ba2 positif adalah positif 2. Dari 0 menjadi positif 2, maka Biloxnya naik. Kalau Biloxnya naik, berarti reaksi ini merupakan reaksi oksidasi.
Demikian pembahasan kita tentang reaksi redoks, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.